Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi rencana tindak lanjut yang ditugaskan oleh PKG PJOK yang akan dilaksanakan insyaallah pasca asesmen. Untuk program-programnya nanti akan saya paparkan. Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini untuk mendengarkan paparan dari saya. Di sini saya akan ada kegiatan rencana tindak lanjut berupa modelnya menggunakan sport education model. Jadi sport education model itu adalah model pembelajaran yang memberikan kesan otentik kepada peserta didik. Jadi nanti peserta didik itu dilibatkan semuanya ya. Biasanya kan bapak dan ibu guru yang mengkondisikan perlombaan atau permainan. Nanti di sini siswa yang akan terlibat semua. Guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Jadi nanti bentuknya adalah mini soccer atau bermain bola. Mini soccer biasanya 7 lawan 7 siswanya ya. Nanti siswanya yang bermain bola kelas 4 sampai kelas 6 dan kelas 1 sampai kelas 3-nya berperan sebagai supporter ya. Jadi nanti panitia pertandingannya juga dari siswa yang menyusun drawing pertandingan. Lalu supporter kelas 1, 2, 3 nanti bertugas sebagai yang membawa umbul-umbul lah. Paling nanti kita tugaskan untuk siswa kelas 1, 2, 3 membuat kayak umbul-umbul, banner mendukung, contoh mendukung kelas 4, kata-katanya bebas lah, seseru mungkin gitu, kayak sport asli. Nah di sini tujuan dari misok pamen, nah, biasanya di SEM sport education model itu istilah-istilahnya bisa dipleset-plesetkan supaya lebih menarik ya untuk diingat. Di sini mini soccer pasca assessment saya singkat menjadi misok pamen, kayak makanan ya, misok pamen. Nah tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk karakteristik siswa yang tangguh, sehat, kompetitif, sportif, serta gotong royong. Ini bisa jadi juga apa ya, kayak proyek P5, semacam proyek P5 juga bisa dimasukkan ya. Di sini latar belakang pelaksanaannya adalah sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari oleh peserta didik dan merupakan salah satu olahraga paling populer di Indonesia, sehingga banyak sekali peserta didik yang ingin melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga sepak bola. Selain itu, di dalam olahraga sepak bola terdapat banyak sekali aspek yang mendukung perkembangan peserta didik, seperti aspek psikomotor, yaitu melatih kelincahan, kebugaran, daya tahan, serta skill. Lalu juga aspek kognitifnya, siswa biasanya memahami teknik dribbling, passing, heading, shooting, dan lain-lain. Dan yang terakhir, aspek afektif, yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan jujur. Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga di UPTD SDN 3 Kenanga mengintegrasikan segala aspek positif yang terkandung dalam olahraga sepak bola untuk melaksanakan kegiatan mini soccer yang dilaksanakan setelah asesmen sumatif. Ya, kenapa saya mengambil sepak bola atau mini soccer? Karena antusiasme siswa khususnya di SDN 3 Kenanga itu mania sepak bola sekali ya. Setiap jam istirahat sampai jam istirahat pertama, kedua, pokoknya belum mulai pembelajaran aja kadang badan udah keringetan karena bermain sepak bola.
Begitu juga dengan yang siswa putri nanti juga kita libatkan ke dalam perlombaannya. Di sini saya akan dalam bentuk kompetisi. Jadi turnamen ya istilahnya trofeo ya, kelas 4, 5 dan 6. Nanti sistemnya bertemu. Kelas 6 satu tim, kelas 5 satu tim, kelas 4 satu tim. Jadi secara usia tidak terlalu jomplang. Kalau kelas 3 ke bawah kan agak susah ya. Nah, dari latar belakang itu saya juga dapat mengenal ke aspek afektif dari kegiatan tersebut, yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan jujur. Dari kegiatan ini diharapkan siswa dapat menerapkan aspek afektif dengan baik. Lalu tujuan kegiatan yang pertama adalah membuat atau merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan aspek psikomotor, kognitif, afektif peserta didik melalui mini soccer atau sepak bola mini. Yang ketiga, penerapan pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Peserta didik dapat bermain peran dengan rekan kelasnya yang akan menjadi gaya hidup positif sepanjang hayat. Yang keempat, berkolaborasi dengan sesama guru, membuat pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Yang kelima, meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Yang keenam, membentuk karakteristik peserta didik di era modern. Ya, di model pembelajaran SEM ini mengkhususkan menitik beratkan pembelajaran otentik ya. Jadi peserta didik merasakan dengan nyata apa yang dia laksanakan atau dia pelajari. Contoh nih, peserta didik kelas 1, 2, 3 itu kan nanti berperan sebagai supporter ya. Nah, di sana mereka nanti bisa menerapkan gimana sih jadi supporter yang baik. Ya, kan selama ini kita tahunya supporter bola musuh aja. Nah, di sini mereka berperan yang kelas 1, 2, 3 berperan sebagai supporter yang baik. Lalu kelas 4, 5, 6 yang main menjadi pemain atau atlet yang baik itu seperti apa jiwa-jiwa sportivitasnya. Lalu juga siswa yang menjadi panitia itu berusaha untuk netral, tidak memberat sebelah pihak. Contoh kelas 6 kebetulan lagi menjadi panitia pertandingan kelas 6 lawan kelas 5. Nah, karena menang-menang kelasnya yang sedang bertanding, nanti panitia akan membuat keputusan-keputusan yang merugikan kelas 5. Nah, di sini kita siswa dididik untuk mereka berperan sebagaimana nanti mereka akan mengaplikasikannya di kehidupan yang akan datang. Lalu juga membentuk karakteristik peserta didik di era modern seperti yang tadi saya jelaskan. Membentuk karakteristik di sini tidak hanya dari SEM ini kegiatannya akan saya lakukan tidak hanya menitik beratkan kepada prestasi siswa, tapi juga menitik beratkan kepada karakteristik peserta didik nantinya yang menjadi atlet. Seperti tadi saya katakan, dia sikap fair play-nya ada tidak, gotong royongnya, kerjasama timnya, dan lain-lain. Lanjut, atau ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Lanjut. Paling nanti pertanyaannya di akhir ya Bapak Ibu ya. Lalu capaian dan langkah kegiatan. Yang pertama, langkah kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi, melakukan diskusi, serta berkolaborasi bersama rekan guru dan siswa dalam mengenalkan permainan sepak bola mini soccer ini. Ya, nanti saya akan melakukan sosialisasi kepada peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan peran mereka sebagai apa nanti akan dijelaskan. Lalu juga melakukan diskusi. Jadi siswa di sini dilibatkan ya, dia tidak hanya sebagai menerima hasil dari keputusan guru, tapi juga nanti mereka bisa memberi masukan kepada guru bagusnya seperti apa. Jadi kita akomodasi pendapat-pendapat mereka. Lalu waktu
Yang kedua, dilaksanakan setelah kegiatan asesmen sumatif semester 1 selama 2 hari. Diperkirakan tanggal 11 sampai 12 Desember 2024. Ini bisa apa ya? Bisa berubah tergantung kita belum tahu pelaksanaan asesmennya tanggal berapa. Bapak Ibu belum tahu ya kalender pendidikan apa ya? Kalau tidak salah awal Desember ya. Awal Desember, kalau ya sesuai kalender pendidikan berarti saya betul. Nanti 1 minggu setelah asesmen biasanya kan siswa hanya mengoreksi ya, mengoreksi soal-soal. Nanti kita libatkan untuk kegiatan SEM ini agar siswa tidak jenuh. Lalu yang ketiga, kegiatan mengadakan permainan bola besar atau sepak bola mini menggunakan model SEM ya, Sport Education Model. Sport Education Model yang tadi saya infokan adalah model pembelajaran yang menitik beratkan kepada kehidupan nyata siswa. Lalu yang keempat, evaluasi. Melakukan evaluasi langsung setelah kegiatan SEM selesai dilaksanakan. Nah, di sini saya berharap hasilnya nanti siswa memiliki keterampilan gerak yang baik dan aktif. Yang kedua, muncul kesadaran pentingnya bekerja sama, tanggung jawab, dan jujur. Lalu yang ketiga, meningkatnya pemahaman siswa terhadap olahraga sepak bola. Guru Syarif, masih on? Di sini ada struktur mitra dalam kombel atau komunitas belajar. Di sini ada strukturnya. Kepala sekolah kita ada Ibu Casi. Di sini ada kita punya kombel ya di PMM ya Bu ya. Namanya kombelnya kalau tidak salah PTD SDN Kenanga. Di situ anggotanya adalah guru kelas dan guru mapel termasuk saya. Lalu di situ ada saya sebagai guru PJOK-nya. Lalu sasaran atau targetnya adalah kelas 1 sampai kelas 6. Di sini mitra yang dilibatkan saya menggunakan beberapa aset ya. Aset berarti hal yang apa ya? Yang kita punya di sekolah. Pertama, aset manusia. Ada kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Lalu aset fisik ada lapangan. Kita lapangan halaman sekolah kalau tidak memungkinkan bisa nanti kita ke lapang desa Kenanga di lapang Gadok ya. Nanti paling izin ke Karang Taruna atau pengurus lapang. Lalu ruang kelas untuk sosialisasi, alat olahraga, dan sound system. Sound system bisa pakai itu apa? Tower ya Pak yang tadi dibawa di sini ya. Lalu ada aset politik. Di sini kebijakan kepala sekolah UPDD SDN Kenanga. Lalu aset sosialnya adalah dari wali murid, support wali murid terhadap kegiatan ini ya. Biasanya siswa kalau pelaksanaannya di sini bisa menggunakan sepatu biasa ya atau sepatu futsal, tapi ketika di lapang rumput siswa menggunakan sepatu bola, sepatu futsal. Lalu ada aset finansial adalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SEM ini. Ya nanti saya koordinasi dengan Ibu Wakasek pada Ibu Siti. Lanjut. Di sini ada kapasitas sekolah. Kapasitas sekolah tempat saya mengajar UPDD SDN 3 Kenanga. Di sini UPDD SDN 3 Kenanga memiliki tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 9 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta memiliki integritas dan loyalitas yang sudah tidak diragukan lagi, serta memiliki 145 peserta didik yang memiliki kemampuan dasar berolahraga yang baik. Halaman sekolah yang cukup luas serta sarana pendukung yang cukup terpenuhi sehingga membuat peserta didik leluasa dalam melaksanakan aktivitas olahraga. Sekolah memiliki kegiatan kebiasaan yang baik seperti senam bersama di hari Sabtu, sholat duha berjamaah di hari Jumat, dan literasi mengaji setiap awal KBM. Nanti rencana evaluasinya adalah melakukan evaluasi tujuan pembelajaran serta pelaksanaannya, lalu melakukan refleksi bersama kepala sekolah, guru, dan peserta didik
Yang ketiga, melakukan tindakan perbaikan, perubahan yang berpusat pada peserta didik. Untuk refleksi kita bisa dilakukan sebelum mulai pelaksanaan SEM tersebut, baik ketika melaksanakan maupun setelah pelaksanaan SEM kegiatan tersebut. Lalu unsur yang dievaluasi di sini adalah perencanaan program, pelaksanaan program, ada perencanaan, ada pelaksanaan, pemahaman konsep dan dampak dari program yang akan dilaksanakan. Di sini kemungkinan tantangan yang akan dihadapi terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, tingkat antusias siswa yang beragam. Dari kegiatan ini, khususnya siswa perempuan, tingkat antusiasnya terhadap permainan sepak bola memang tidak setinggi siswa laki-laki ya. Cuma di sini nanti saya ada solusi membuat kegiatan semenarik mungkin dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat peserta didik. Lalu ada hambatan dalam berkolaborasi. Di sini solusinya saya adalah melakukan diskusi secara fleksibel dengan guru di luar jadwal KBS, kelompok apa ya? KBS, kelompok belajar sekolah yang beranggotakan guru dan anggota sekolah tersebut. Lalu ketersediaan alat di sini, ketika alat tidak semuanya terakomodir oleh sekolah, solusinya adalah melakukan modifikasi alat yang akan digunakan. Seperti kita di SD 3 Kenanga tidak mempunyai gawang ya untuk bermain sepak bola. Nanti akan saya modifikasi menggunakan bambu untuk menjadi gawangnya. Lalu manajemen waktu yang tepat, solusinya adalah membuat perencanaan dan sosialisasi jadwal kegiatan. Di sini refleksi permainan misopamen atau mini soccer pasca asesmen. Hasil temuan, siswa antusias membuat kegiatan mini soccer dengan mulai membagi peran di dalam kelas masing-masing. Yang kedua, siswa mulai berlatih di jam istirahat. Yang ketiga, beberapa siswa masih kurang aktif berlatih dengan teman kelasnya. Lalu tindak lanjutnya adalah memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus semangat dan memberikan pemahaman pentingnya manfaat dari kegiatan ini. Lalu yang tindak lanjut kedua, guru memfasilitasi dengan mengarahkan peserta mendampingi murid yang berlatih. Ya ini kemungkinan evaluasi yang akan dilaksanakan. Sudah ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Maka, ya, Pak Ivan silakan. Oke, Pak. Mungkin ini kawan yang menanyakan perihal tentang kelas 1, 2, 3. Iya. Dan kelas 1, 2, 3 itu kan menjadi supporter. Apakah dari kelas 1, 2, 3 itu diarahkan satu kelas harus mendukung satu kelas, ataukah bebas memilih tergantung dirinya sendiri itu? Nah, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak. Untuk pengondisian supporter itu nanti kita dari pihak guru atau fasilitator mengkondisikan Pak. Jadi 3 kelas yang main, 3 kelas yang menjadi supporter. Nanti kita random aja dibagi. Untuk kelas 1 kita undi akan mendukung kelas berapa. Kelas 2 juga kita undi akan mendukung kelas berapa. Kelas 3 juga sama. Nanti tinggal kreativitas umpul-umpul atau apanya itu diserahkan lagi bekerja sama dengan guru kelas. Seperti itu Pak. Gimana? Apakah Anda puas? Bu Yani, bagaimana? Ibu-ibu yang lain? Bu Siti? Untuk waktunya, apakah mini soccer itu waktunya sama dengan sepak bola besar seperti itu? 2 kali 45 ya. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih pertanyaannya. Apakah waktunya sama dengan permainan sepak bola? Tidak Bu ya, nanti kita modifikasi semuanya dalam SEM ini kita modifikasi.
bisa jadi 10 kali 2 saja supaya tidak lama-lama, karena kan ada 3 tim yang laki-laki masing-masing tim bermain 2 kali, perempuan juga bermain 2 kali ya masing-masing. Nanti kita jadi untuk supaya tidak terlalu siang, karena siang juga kasihan siswa ya, fisiknya tidak terlalu kuat. Untuk sepak bola ini 10 kali 2 itu udah cukup ya, perhitungan di setiap open kegiatan turnamen di luar juga. Seperti itu. Ada masukan barangkali? Bu Ica, Bu Aisyah? Cukup, Bu Aisyah? Cukup. Oke. Ada lagi? Didi. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila mendekati pelaksanaan kita bisa berkolaborasi bersama-sama agar lebih tercapainya kesuksesan acara kegiatan misok pamen tersebut. Itu saja. Bila itu dibalik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.